apa yang kami kerjakan dalam pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh semua Tuhan yang hadir, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan di tempat mereka masing-masing. Kami menyerahkan semua alat-alat yang kami gunakan, Tuhan kuduskan, Tuhan sendiri yang akan membungkus dengan kuasa dalam-Mu, sehingga tidak ada satu pun Tuhan yang mengganggu, yang merusak, yang mengacaukan dalam ibadah ini ya Tuhan. Bila kiranya Roh yang kudus yang bekerja di dalam ibadah kami memberkati setiap kami hari di dalam perjalanan menuju ke tempat yang disebutkan kata mereka sampai ke tempat ini dengan penuh sukacita. Di awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk datang berbakti kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Lupakan semua beban yang ada, karena Tuhan akan berperkara atas hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian.
pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Tuhan, Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya berkat, kasih karunia anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan mempersatukan kami pada hari ini, pagi ini untuk kami bersama-sama menyembah Engkau. Kami berhimpun menerima akan berkat yang Kau sediakan pada hari Sabat ini. Terima kasih Bapa, Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, melawat, mencurahkan berkat atas kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami yang sakit, membangun kami yang luka, membangkitkan semangat kami yang patah, dan menguatkan setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan, dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia teramat baik, dan Dia juga sungguh dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat. Jangan tinggalkan iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya.
ibadah raya pagi minggu depan tanggal 17 Januari 2021, penyambut jemaat Bapak Ibu Yanto, WL Bapak Jack, Singer Ibu Rina dan Ibu Siska, LCD Ibu Anita, pembawa firman Bapak Pendeta Budi C. Hartono. Temanya Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Petugas ibadah raya minggu sore tanggal 17 Januari 2021, penyambut jemaatnya Bapak Ibu Julius, WL Ibu Yani, Singer Ibu Linda dan Ibu Umi, LCD Bapak Utito. Pembawa firman Bapak Pendeta Didi Wahyudi dengan tema yang sama, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Penerapan prokes. Demi kenyamanan dan penerapan prokes, maka jemaat diminta yang bisa hadir dalam ibadah sore untuk mengganti atau memindahkan jam ibadahnya ke pagi, mungkin ibadah pagi ya maksudnya, memindahkan jam ibadahnya ke sore, pukul 5 sore, karena dalam ibadah sore masih banyak tempat duduk yang tersedia. Jadi jemaat yang bisa sore dimohon untuk menggantikan atau memindahkan jam ibadahnya ke jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Ivan Surya Wijaya tanggal 7 Januari, Saudari Ratnasari tanggal 10 Januari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, keberhasilan, dan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita, kiranya firman itu boleh berakar dan iman kita boleh semakin bertambah teguh di dalam Dia. Di hari-hari yang seperti ini, mari kita tetap datang bersandar berharap hanya kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Itulah yang membuat kita akan bertambah semakin teguh di dalam Dia. Amin. Kita naikkan pujian. Selamat ya Kau Tuhanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu,
menyadari hidupnya adalah tebusan dari Tuhan, dan hidup bergantung kepada Tuhan, melekat kepadamu Tuhan, berakar yang dalam, beriman dengan teguh di dalam Engkau. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Berfirmanlah, Roh Kudus Allah, Engkau bekerja di antara kami, menuntun kami memahami kebenaran-kebenaran, dan kami umat-Mu siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk damai. Shalom. Sudah pakai masker semua? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, nanti Bu Tasna kasih. Pakainya yang benar juga, sampai untuk hidup. Ya. Semua yang beribadah harus memakai protokol kesehatan. Kita sepakat untuk itu, amin. Untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa kecelakaan itu betapa maut itu begitu dekat. Betul? Tidak mati COVID, bisa mati kecelakaan, bisa mati kapan saja, kita tidak tahu. Itulah pentingnya kita makin berakar di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah, inilah tema kita minggu ini, berakar dan bertambah teguh dalam iman. Ya, kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya sudah tulis di situ, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan kata-kata yang saya tulis mirip dan saya beda warnakan. Ya, mulai dari yang center, yang tengah. Teguh dalam iman. Saudara, di dalam Alkitab, iman itu seringkali digambarkan juga seperti pohon. Dan keduanya, baik iman maupun pohon, diharapkan teguh. Ya, maka di tengah itu dikatakan teguh dalam iman. Dan seperti pohon, iman itu teguh kalau dia berakar di dalam Kristus. Maka di sana ada kata berakar di dalam Dia. Dia di situ adalah Kristus. Ya. Dan bila iman kita berakar di dalam Kristus, maka iman kita akan teguh, dan hasilnya adalah hidup kita melimpah dengan syukur. Kata melimpah dengan syukur juga diartikan hidup yang berhasil, hidup yang berbuah. Ya, jadi iman yang teguh juga tandanya kalau hidupmu itu berbuah, berhasil, ya, dinikmati orang lain, tapi juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, bicara satu dulu, berakar di dalam Dia. Kalau pohon itu bisa teguh karena berakar di tanah yang baik. Tanah yang baik itu subur dan tidak labil. Jadi pohonnya itu tumbuhnya kuat dan tidak goyah dan berbuah karena subur. Tapi kalau iman itu berakarnya di dalam Kristus. Nah, apa berakar di dalam Kristus? Ayat ini menjelaskan di bagian awal, ya. Berakar di dalam Kristus itu artinya kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, berakar di dalam Kristus itu berarti menerima Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, berakar di dalam Kristus itu dikatakan di kalimat kedua, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua berarti
hidup kita tetap di dalam Kristus. Itu arti berakar di dalam Kristus. Baru yang ketiga nanti ada hasilnya, tanda kita berakar di dalam Kristus, tanda kita imannya teguh, hidup kita berbuah. Nah, mari kita lihat satu demi satu. Ya, next. Klik terus. Ya, berakar di dalam Dia. Tuh, kok keluar ya. Nah, yang nomor 2 tadi, klik lagi. Nah, yang ini betul. Nah, poin 1 deh. Oke, yaitu telah menerima Kristus Yesus. Telah menerima Kristus Yesus. Di ayat awal tadi ya, dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berakar di dalam Kristus, ya, artinya adalah kita itu sudah menerima Yesus Kristus Tuhan. Ada kata Yesus Kristus Tuhan atau Kristus Yesus Tuhan. Ya, ini berbicara tentang pertobatan. Menerima Yesus itu sama dengan istilah teologisnya kita itu bertobat. Tanya kanan kirinya, kamu sudah bertobat belum? Ingat, maut itu dekat. Kamu sudah bertobat belum? Nah, sekarang ini ini bicara tentang hal yang paling dasar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Berakar dalam Kristus itu bicara hal yang paling dasar dari iman Kristen. Pertama yaitu pertobatan. Orang yang bertobat itu menerima Yesus sebagai Kristus, juga menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama menerima Yesus sebagai Kristus. Kata Kristus itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu juga artinya yang legal, yang sah, yang sesuai perjanjian, yang resmi. Menerima Yesus sebagai Kristus artinya menerima Dia satu-satunya juru selamat yang saudara akui adalah yang sah dari Allah Bapa, dari Tuhan. Tidak ada juru selamat yang lain. Ada banyak orang ya atau tokoh menawarkan jalan ini, jalan itu, caranya begini, caranya begitu. Tidak. Kalau kita betul-betul bertobat, kita itu cuma menerima Yesus sebagai Tuhan kita, juru selamat kita satu-satunya yang sah. Tidak ada yang lain. Dan ini berarti menerima seluruh karya kehidupannya sebagai karya keselamatan kita, termasuk di dalamnya kematian dan kebangkitan. Ya. Termasuk di dalamnya kematian dan kebangkitan. Ada orang yang tidak percaya Yesus mati. Ya. Masa sih Nabi Tuhan kok mati, Nabi kok kalah? Tidak, Yesus tidak mati, Yesus diangkat. Lalu ada orang yang ditaruh di situ yang menyerupai Dia. Ya. Apakah seperti itu? Tidak. Yesus mati dan Yesus bangkit kembali. Itu satu karya kehidupan Dia yang menjadi karya kita, dan kita mestinya menghayatinya. Menghayati dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bertobat itu mati bersama Yesus dari kehidupannya yang lama, dari dosa-dosanya. Lalu dia hidup dalam semangat kebangkitannya Kristus dengan hidup yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Hidup yang mana? Hidup yang baru. Hidup dalam semangat kebangkitan itu diletakkan di mana? Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seturut
yang kau ingini. Semangat hidup kebangkitan Kristus itu adalah hidup yang dipersembahkan di mezbah Allah, yang hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu pertobatan. Kalau kita belum mengalami yang seperti itu, saudara belum berakar dalam Kristus. Lalu yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan. Kata Tuhan, ya, itu juga asli katanya itu juga diartikan Tuan. Kalau Yesus sebagai Tuhan, Tuan kita, maka kita hamba. Ya, maka kita hambanya. Nah, hamba itu dua hal. Satu, hidup mentaati perintah tuannya. Dua, hidup melayani. Kalau kita sudah bertobat, kita itu hidup taat pada perintah Tuhan. Amin. Apa perintahnya? Apa perintah Tuhan Yesus? Yang kita kenal sebagai yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah dilakukan hamba-hamba Tuhan, sudah dilakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, kekuatan jiwa kita. Kalau kita masih angot-angotan untuk ibadah, kalau kita masih angot-angotan untuk membaca firman, ya pertanyakan. Saya mengasihi Bu Tasina sejak pandangan pertama. Dari waktu pacaran, kalau dia kirim surat, wah, bisa saya baca berkali-kali. Ya, bukan karena tulisannya bagus, karena yang ngirim orang yang saya cintai. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara baca suratnya itu berkali-kali, saudara renungkan. Nah, saudara tidak zamannya surat-suratan Pak, WA. Ya. Tapi ada perhatian, ada kesungguhan, memikirkannya siang dan malam. Mau makan ingat kamu, mau duduk ingat kamu, maunya bertemu sama kamu. Rada ngawur sedikit lagunya, nggak pas nadanya. Tapi intinya seperti itu. Kalau orang itu cinta sama seseorang, ya, kita mengasihi Tuhan, maka kita memikirkannya, kita ingin melayaninya, kita rindu segala sesuatu. Lalu yang kedua, hamba itu melayani. Tengok kanan kiri, sudah melayani? Halo, sudah melayani? Ya. Kalau kita masih NATO, no action talk only. Sekarang ini banyak orang banyak ngomong tapi tidak bekerja, tidak bergerak. Itu yang bikin kacau gereja. Itu yang bikin kita tidak bertumbuh secara iman. Kita itu mesti melayani, action. Melayani itu tidak selalu yang di mimbar, khotbah, memimpin pujian, ya, main musik, tidak selalu. Melayani itu dengan seluruh aspek kehidupan. Ambil bagian dalam pelayanan. Melayani itu artinya saudara melakukan sesuatu untuk karya kemuliaan Tuhan, untuk satu yang ilahi, bukan untuk dirimu. Sekarang ini banyak orang melayani tapi orientasinya dirinya. Jadi ketika pelayanan kritik, ketika pelayanannya ya disinggung, ribut, kita tidak melayani untuk diri kita. Kita melayani untuk Tuhan dan untuk jemaat Tuhan. Mulai pikirkan, firman Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Yang berharta, pakai hartamu melayani Tuhan. Yang pintar, pakai kepintaran untuk melayani Tuhan. Gunakan untuk sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Itu orang yang bertobat. Kalau kita ngaku Kristen, KTP-nya Kristen sudah bertobat, tapi masih egois, ya, masih tersinggungan, masih orientasi diri sendiri, belum bertobat, saya katakan saudara belum berakar dalam Kristus.
Kalau kita berakar dalam Kristus, hidupmu itu hamba. Hamba itu melayani. Bukan berarti saudara diinjek-injek diam saja. Tidak, ini melayani Tuhan. Jangan khawatir, makin engkau merendahkan diri, makin engkau ditinggikan oleh Tuhan. Konsepnya engkau melayani, tidak cuma ngomong-ngomong. Ya, aktif. Ya, ada action. Ini yang pertama saudara, berakar, yaitu menerima Kristus Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai Kristus dan sebagai Tuhan. Yang kedua, berakar itu berarti hidupmu tetap di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya. Mungkin bantu saya dengan Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 10. Apa maksudnya tinggal di dalam Yesus? Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 10. Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 10. Boleh dimunculkan? Ya, ini makna pengertian tinggal dalam Kristus. Ayat 7 dan 8, ini yang pertama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berakar di dalam Kristus, ya, itu berarti tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam Kristus, yang artinya tinggal di dalam firman-Nya. Ini yang pertama, A. Ya, tinggal di dalam firman-Nya, hasilnya berbuah. Nyambung lagi ke yang terakhir, hasilnya berbuah. Nah, bicara tinggal di dalam firman-Nya, itu berarti saudara mesti mengerti firman-Nya, tapi nggak cuma mengerti, sekali lagi juga melakukannya. Action. Untuk kita bisa mengerti, kita mesti pelajari. Ya, kalau saudara masih tidak suka baca firman, tidak suka merenungkan firman Tuhan, saudara belum berakar dalam Kristus. Betapa membahayakannya diri kita. Ya, satu saat Tuhan jemput kita, kita tidak siap. Kita mesti mempelajari firman, merenungkannya, tapi tidak sampai sebatas itu saja, melakukannya. Sampai dilakukan. Hanya ketika firman itu dilakukan, maka akan menghasilkan buah. Selamanya hidup kita tidak akan berbuah. Nanti kan saya di poin terakhir saya bicara tentang buah-buah apa? Buah karakter, buah pekerjaan yang baik, dan buah jiwa-jiwa. Buah karaktermu berubah. Ya, kalau jadi orang Kristen bertahun-tahun pemarah terus, emosional terus, egois terus, pelit terus, itu belum berakar. Kenapa enggak berakar? Kenapa enggak berbuah? Kenapa enggak berubah karakternya? Tidak melakukan firman, ngerti tok. Oh, buah roh ialah kasih. Oh iya, kasih. Nanti prakteknya kasihan dulu, sukacita, tapi nggak melakukan. Damai sejahtera, nggak mau berdamai, ya, kebaikan, nggak mau lakukan yang baik, ya nggak berbuah, karakternya nggak pernah berubah, ya. Buah karya dan jiwa-jiwa boro-boro menangkan jiwa, masih egois. Ya, lalu yang kedua, tinggal dalam kasih-Nya, ayat 9-10. Munculkan lagi Yohanes 15 tadi, sekarang sambung ayat 9 dan 10. Hidupmu tetap di dalam Yesus itu berarti saudara tetap dalam kasih-Nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ayat 10. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saat orang tinggal dalam kasih Kristus, dia menjadi sama seperti Kristus. Tinggal di dalam kasih-Nya. Sama. Kasih itu pertama dimengerti, yang kedua dilakukan.
Sama hukumnya. Ketika kita cuma ngerti, itu kasih cuma jadi kata-kata puitis yang indah, tapi tidak menjadikan kita serupa Kristus. Hidupmu tidak berubah. Ya, cuman puitis, cuman pintar rangkai kata-kata, cuman ngerti kata-kata kasih, tapi nggak mempraktekkan. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dosen waktu kami kuliah, ya, ini dosen populer sekali, pintar karena ya. Tiba-tiba sebelum khotbah dia berkata, saya itu menikahi istri saya bukan karena cinta. Mahasiswa kaget semua. Ya. Kenapa? Dia cerita sedikit latar belakangnya. Lah saya dari lulus langsung ngajar di STT ini. Nggak pernah ketemu cewek yang lain katanya. Lah mosoknya pacaran di mahasiswa nggak iso, nggak boleh. Seumuran yang kita cari. Ya akhirnya ketemu dia terus. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Ternyata di dalam Tuhan cinta bisa dipelajari. Dan saya mengerti cinta. Tapi dia bilang, jangan berhenti sampai di situ. Sudah ngerti, lakukan. Cintai sesama, cintai orang-orang di sekitar. Ini juga berlaku bagi hubungan suami istri. Ya kau mungkin merasa kok makin renggang, atau kau merasa tidak cinta lagi nih suamiku. Bahkan saudara bilang, aku benci kamu. Saya katakan selama saudara katakan itu di hadapan Tuhan, Tuhan masih bisa rubah. Memangnya Bu Tasina nggak pernah bilang benci sama saya? Pernah berkali-kali dulu. Tapi saya bersyukur karena dia katakan itu di depan Tuhan dalam doa-doanya. Ya di depan saya juga saya doa-doanya pernah. Tapi di hadapan Tuhan. Tapi sekarang saya yakin dia cinta saya. Benci jadi benar-benar cinta. Ketika dia apa? Dia rela menerima apa saja kekurangan saya, ya, dan berusaha di dalam Tuhan, dan cinta kami dipulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal di dalam kasih-Nya itu mengatasi ya, semua permasalahan kehidupan kita. Saat itulah kita seperti Kristus. Itu artinya bertobat. Tidak lagi aku. Ya, mencinta itu bukan aku. Mencinta itu objeknya yang mesti bahagia, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai begini. Tidak ya. Lanjut aja. Berakar di dalam Kristus. Yang artinya tadi ya, bertobat, hidup. Ya, tadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus menjadi pelaku firman dan pelaku kasih, menghidupi kasih dalam Yesus. Maka hasilnya iman kita teguh. Nah, iman yang teguh tandanya adalah berbuah. Ya, iman yang teguh tandanya adalah berbuah. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam, boleh dimunculkan Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan ya. Iman yang teguh itu digambarkan di sini, daunnya tidak pernah layu. Pohon kalau daunnya tidak pernah layu, segar terus kokoh, itu teguh. Iman juga begitu, segar terus kuat kokoh. Ya, selalu dihubungkan dengan buah yang dihasilkan pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, buahnya apa? Buahnya tadi satu, karakter ilahi, karakternya berubah. Yang kedua, buah karya ilahi, dihasilkan karya-karya. Ya, atas pelayanan saudara ada karya-karya ilahi. Rumah sakit Kristen, panti jompo, itu yang gede-gede ya. Panitia Natal, panitia ini, panitia itu, ya toh. Ada karya-karya dihasilkan. Ya. Nah, lalu yang ketiga, jiwa-jiwa di mana? Melalui saudara.
orang dibawa kepada Tuhan, orang bertobat. Karena lihat karakter hidupmu yang indah. Dulu tuh orang itu jijik loh, tapi sekarang aduh enak ngobrol sama dia, aku seneng betah ngobrol sama dia. Ya. Wah, dia tuh dulu beralasan kasar, tapi sekarang menarik dari karakternya. Lalu lihat karya-karya, akhirnya orang itu tertarik. Dan apa yang membuat dia begitu? Kesaksian dari Kristus yang mengubah hidupnya, dan orang mulai mendekat dan mendengar Injil, dan hidupnya berubah jiwa-jiwa. Tapi tidak sebatas itu saja, saudara. Karena yang seperti ini kadang-kadang bagi orang gereja sudah biasa. Dikhotbahin terus berdua. Ini yang lebih urgent. Karena banyak kita ini sekarang takut mati. Ya. Apapun, saya kembali ya tentang keadaan akhir zaman. Keadaan akhir zaman. Di dalam Matius pasal 24 ayat 4 dan 5. Boleh dimunculkan Matius 24 ayat 4 dan 5. Saya tutup dengan ini. Matius 24 ayat 4 dan 5. Ini keadaan akhir zaman. Boleh dimunculkan Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, ini Yesus mengajar tentang keadaan akhir zaman nanti. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Garis bawahi menyesatkan banyak orang. Ayat 11 sekali lagi. 24 ayat 11. Maju ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Keadaan akhir zaman, banyak orang akan disesatkan karena banyak nabi palsu. Dan ini didukung yang namanya media. Ada yang berpendapat media itu nabi palsu. Saya bilang enggak, media tidak nabi palsu. Media itu sarana. Tergantung siapa yang pakai. Kalau dipakai untuk Injil, media itu kudus, tapi nabi palsu juga pakai, sehingga akan banyak orang tersesat karena media juga. Ya, maka hati-hati. Nah, kita ini gimana caranya bisa milah-milah? Ini nabi palsu yang ngomong atau enggak? Gimana caranya? Kalau enggak, kita akan termasuk banyak orang yang tersesat ini. Jalan satu-satunya adalah kalau saudara berakar dalam Kristus. Kalau tidak berakar dalam Kristus, imanmu tidak teguh. Kalau imanmu tidak teguh, engkau akan tersesat. Betapa hidup kita itu sangat berbahaya dari segala hal, bahkan di akhir zaman ini. Tapi ada penghiburannya. Ya, ada penghiburannya. Kita baca satu ayat, Kisah Para Rasul 2. Ayat 17-18 penutup ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Ini penghiburannya. Bersama dengan munculnya banyak penyesat, Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Kisah Para Rasul 2 ayatnya 17-18, bukan Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Oke, gak apa-apa, sabar Bapak Ibu. Ini juga bagian dari karakter. Sifani baru belajar tapi sudah berani melayani sendiri, ya. Tak pakai anak muda yang demikian. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Belum 17 dulu. Akan dicurahkan kembali, dicurahkan Roh Tuhan, ya, sehingga bisa bernubuat, mendapat penglihatan, dan mendapat mimpi. Saya mau tanya dulu, ini Roh Tuhan dicurahkan bagi siapa? Bagi siapa?
semua manusia. Oke, kita garis bawahi semua manusia dicurahkan roh Tuhan. Lalu ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Pertanyaannya, tadi semua orang, kenapa sekarang ada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan? Kenapa harus dibedakan? Sudah semua orang ya semua orang. Karena semua orang itu tidak semua dalam pengertian semua orang itu tidak, hanya yang berhati hamba. Siapa? Yang berakar dalam Kristus, yang akan menerima pencurahan Roh Kudus, sehingga enggak diumbang-ambingkan ya oleh angin pengajaran. Sungguh ini serius. Kita bisa melihat ya apa saja di media sosial, khotbah siapa saja, pengajaran siapa saja. Siapa yang membedakan? Ya, bagaimana cara membedakannya? Hanya kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, dan itu diberikan kepada orang-orang yang berakar dalam Kristus, yang hatinya hamba, yang menghambakan diri kepada Kristus, yang tetap teguh iman dalam Kristus. Biarlah ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang terakhir. Haleluya. Dalam
pengurapan Roh Kudus yang menjadi pengharapan setiap orang percaya memasuki akhir zaman sampai Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman, kami mau setia kepada-Mu. Kami mau memperbaharui pertobatan kami. Engkau adalah Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami tidak mengandalkan yang lain. Dan Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan kami. Engkau Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang akan hidup mentaati perintah-Mu dan melayani-Mu seumur hidup kami. Tinggal dalam firman-Mu dan tinggal dalam kasih-Mu, menyatakan itu dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan, berkata kami juga Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Hidup kami berbuah memuliakan Engkau dan hidup kami terjaga oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami perbaharui pertobatan dan kami komitmen untuk hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kesempatan yang baik ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk saudara Ivan Surya Wijaya yang berulang tahun tanggal 7 Januari, dan saudari Ratna Sari tanggal 10 Januari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara kami kekasih-Mu ini Tuhan, dengan kesehatan, keberhasilan, dan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Hidup mereka diteguhkan, iman percaya mereka diteguhkan, untuk seperti firman yang kami dengar hari ini, mereka juga mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengabdikan hidupnya dengan sungguh-sungguh, sehingga hidupnya berbuah bagi kemuliaan Allah. Demikian setiap kami juga yang hadir, kami mau hidup kami berbuah dan penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk kami sebagai rakyat Indonesia. Kau tempatkan kami, tidak ada yang salah dengan itu. Walaupun bukan mayoritas, itu artinya kami harus menggarami Indonesia ini dengan sikap hidup kami yang baik, dengan karakter yang indah, dengan karya-karya ilahi, dengan memenangkan jiwa-jiwa. Lawat Indonesia supaya dapat terbebas dari pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Secara khusus berdoa bagi korban kecelakaan pesawat semalam Tuhan, supaya dihiburkan keluarga dan prosesnya pencarian dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Sobat-sobat kami yang berduka, Tuhan hiburkan dan beri kekuatan, dan seluruh jemaat yang ada dalam perlindungan, berkat kasih sayang dan kelimpahan dari. Sebentar kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudara akan nanti kepada Tuhan, terima